Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman sekalian. Ketemu kembali dengan saya Teguh. Pagi hari ini saya hanya di kantor ini teman-teman. Saya di ruangan ini. Biasanya kan saya mengambil gambar di tempat-tempat yang ya sekitaran Jogja lah gitu ya. Pagi hari ini khusus ini di kantor saja, di ruangan saja karena hujan terus soalnya di Jogja ini. Tiap hari hujan gitu, sehingga saya di ruangan saja ini. Begini teman-teman, ini saya masih lanjut sedikit tentang donor plasma, ya donor plasma COVID atau plasma konvalesen. Teman-teman sekalian, kemarin ini sebenarnya juga ada masukan juga, ada pertanyaan juga sebenarnya kalau donor plasma konvalesen itu nanti harus seperti apa, atau efeknya apa, boleh berapa kali dan seterusnya. Begini teman-teman, jadi yang jelas kami sangat terima kasih atas peran serta teman-teman pendonor, ya teman-teman penyintas COVID yang sudah kemudian donor. Tetapi kemarin juga ada yang bilang begini, waduh sayang sekali ya, saya nggak boleh donor lagi. Loh kenapa? Karena sudah sekian kali. Oh enggak, oke, mungkin nanti saya akan jelaskan, gitu ya teman-teman sekalian. Yang pertama adalah tentang, ada juga pertanyaan begini, dok kalau saya sudah donor plasma COVID atau plasma konvalesen itu berarti nanti antibodi di tubuh saya akan hilang dong, akan habis ya, berarti saya nggak ada punya daya tahan lagi kalau begitu ya. Ya begini teman-teman, jadi betul bahwa kalau kita donor plasma konvalesen maka plasma kita kan diambil ini. Nah di dalam plasmanya itu kan ada antibodinya. Nah sehingga otomatis memang antibodi dalam tubuh kita akan berkurang, akan dikurangi gitu. Nah begitu kita donor lagi, misalnya kan jaraknya 14 hari ya dari sekarang donornya 14 hari. Nah itu diambil lagi, maka ya jumlah antibodinya akan berkurang nggak? Bisa begitu memang. Jadi antibodinya juga akan berkurang lagi. Sehingga apa? Sehingga kalau kita donor berkali-kali ya mungkin ada risiko antibodinya akan semakin rendah. Nah mungkin lah berarti saya jadi tidak tahan atau tidak mampu nanti kalau ada virus masuk lagi ke saya. Enggak usah khawatir. Jadi antibodi yang kita ambil tadi itu kan antibodi yang sudah jadi, antibodi yang siap pakai begitu. Tetapi bagi orang yang sudah mampu memproduksi antibodi itu, ya kayak teman-teman penyintas ini kan sudah memang mampu memproduksi itu, produsennya, selnya kan tetap ada. Kapan dia memproduksi lagi? Manakala dia akan dipicu oleh tiba-tiba datang virus COVID masuk, maka itu merangsang atau memicu sel tadi, namanya sel memori. Nah, selnya kan produksi antibodi lagi dalam jumlah yang besar juga, jadi nggak usah khawatir. Oleh karena itu, nggak usah ragu-ragu, nggak usah khawatir untuk yang sudah mendonorkan plasmanya, ya nggak usah terus, wah saya tak berhenti aja, enggak. Nah, terkait dengan ini teman-teman juga sekaligus, kalau kemudian kita ingin mengetahui berapa lama saya atau berapa kali saya maksimal donor, ya berapa kali maksimal donor itu sebenarnya ada beberapa hal yang berpengaruh atau dipertimbangkan. Satu adalah seberapa antibodinya kadarnya masih bertahan. Maksudnya kalau sudah donor 2 kali antibodinya masih tinggi, ya kenapa tidak donor lagi? Kalau sudah 3 kali masih tinggi, yang keempat kali kenapa tidak donor lagi? Ya boleh-boleh saja gitu. Jadi nggak masalah sepanjang antibodinya masih cukup memadai, masih memenuhi persyaratan. Tetapi jangan lupa juga hal-hal lain yang terkait dengan kesehatan pendonor. Tentu nanti ada pertimbangan kalau donor misalnya udah 2 kali, udah 3 kali, bahkan udah 4 kali, tapi donornya merasa nggak nyaman, merasa apa, mungkin nanti kita lihat juga apakah harus 14 hari sekali atau tidak, mungkin lebih lama lagi misalnya begitu. Tapi intinya adalah sepanjang donor masih fit, masih sehat, tidak ada keluhan apapun, maka sebenarnya donor berapa kali pun sebenarnya tanda petik ya itu sebenarnya tidak masalah, asal jaraknya jangan terlalu dekat. Jadi minimal 14 hari, kalau bisa lebih ya nggak apa-apa, tapi minimal atau paling cepat 14 hari kemudian. Kalau kita membaca di acuan-acuan itu memang ada yang setahun maksimal sekian kali memang ada, atau setahun maksimal 12 liter gitu maksimal misalnya ya. Jadi itu bisa diperhitungkan maksimalnya gitu ya. Nah itu harus kita pertimbangkan juga. Tetapi kalau
orang yang teman-teman penyintas kan nggak bisa bertahan lama banget, karena kan antibodi itu secara alami juga akan mengalami penurunan. Nggak usah donor pun secara alami akan mengalami penurunan, teman-teman. Nah, orang yang donor ini tetap akan punya daya tahan. Begitu ada infeksi yang masuk, maka sel memori tadi yang sudah dalam tubuh itu akan segera produksi. Jadi intinya teman-teman sebenarnya setahu saya sih tidak ada aturan harus misalnya maksimal 2 kali, maksimal 3 kali, maksimal 4 kali, tidak demikian. Masih sepanjang masih antibodinya cukup, donornya masih sehat, fit, nggak ada masalah sebenarnya. Asal tadi maksimal setahun ya 12 liter. Kalau bisa janganlah, kita nggak usah sampai setahun, itu paling juga 4 bulan, 5 bulan sudah nanti akan turun sendiri kok antibodinya. Jadi tetap sudah akan harus dihentikan gitu teman-teman. Jadi umum teman-teman masih fit, masih antibodinya masih cukup, ayo tetap saja berdonor. Begitu teman-teman ya, jadi tidak usah khawatir, tetap jaga kesehatan, tetap donor. Bagi teman-teman penyintas itu membantu orang lain, dan jadi nggak usah khawatir. Begitu teman-teman, ini singkat ya pagi hari ini, nggak apa-apa. Mudah-mudahan menambah wawasan kita semuanya. Sampai ketemu di tayangan saya selanjutnya teman-teman. Jangan lupa subscribe, share, and like. Terima kasih. Assalamualaikum.